Cuman jawab 3 pertanyaan, aku bisa jadi penguasa sekolah. Setuju. Aku gak punya teman karena semua temanku fake. Berarti bukan cuma aku yang ikut. Ini kompetisi. Kamu udah mulai. Bisa-bisanya aku ditanya soal matematika. Oh, aku tahu. Pakai aplikasi GoodMath, terus tinggal difoto dia pertanyaannya. Tunggu dia scan, langsung keluar jawabannya. Semoga benar. Sisa 1 pertanyaan lagi. Karena dia belajar? Hah? Karena dia nyontek? Kok bisa salah sih? Terus yang benar apa? Gak mungkin kan karena dia pacaran sama kepala sekolah? Ikan minum gak ya? Minumlah, semua makhluk hidup kan minum. Astaga, pertanyaan macam apa ini? Karena ular berevolusi. Mah, aku pergi dulu ya mau nongkrong. Jari, tangan 10, kaki 10, 20. Hai guys. Penting. BTW pertanyaan aku sisa 1 lagi loh. Bener juga ya, padahal aku ngasal. IQ? Aduh, aku nggak tahu IQ aku sendiri berapa. 90? 80? 150? Berarti aku jenius. Padahal selama ini nilai aku rendah loh. Baju atau makanan? Ini pilihan apa, Mah? Kamu harus pilih antara kedua itu buat dikendarin sama jodoh. Kalau gitu aku pilih baju aja. Jangan, nanti kalau jodoh kamu gak pilih bajunya gimana? Ah, nggak mungkin. Hah? Seriusan lo ke sekolah pakai baju terbuka? Terbuka apaan? Bisa gawat kalau guru-guru pada lihat. Pinjemin gue jaket lo. Ya udah cepet pakai. Untung aja Rere bawa jaket. Kalau nggak bisa habis gue. Hari ini ada razia seragam. Kalian harus hati-hati ya. Kayaknya gue harus sembunyi di toilet deh. Aman. Tapi bajunya masih belum keganti. Ngapain kamu lama-lama di toilet? Sudah sana cepat kumpul di tengah lapangan karena kita kedatangan kepala sekolah. Kepala sekolah yang serem itu. Gawat. Razia akan dimulai dari kamu. Ayo perlihatkan mana seragammu. Buka jaketnya sekarang. Saya? Duh, mampus gue. Cepat lepas jaketnya dalam hitungan 3, 2, 1. Bernafas pakai masker atau botol? Ya kali gue nafas di botol. Ya jelas masker lah. Wah, Mama juga pakai masker ya? Iya, ini gara-gara barusan ada yang milih bernafas pakai masker. Jadi sekarang kita mau nafas aja susah. Jadi sekarang semua orang pakai masker? Iya, karena sekarang udaranya kotor. Kita nggak boleh lepas. Ini semua gara-gara gue. Siapa sih yang pilih bernafas pakai masker? Sengsara banget gue. Ya udah, lepas aja masker lo. Gak bisa dong, kalau dilepas kemungkinan terburuknya lo bakal mati. Masa sih? Terus sampai kapan kita harus kayak gini? Selamanya, Vel. Hah? Kesel banget sama yang pilih masker. Bener banget, kenapa nggak pilih hidung aja? Mana bisa, pilihannya kan cuma masker atau botol. Lo tau dari mana? Jangan-jangan lo yang pilih ya? Gue cuma nebak-nebak aja kok. Kita akan ambil nilai lari sejauh 10 km. Tapi Pak, kita semua kan pakai masker. Terus kenapa? Emangnya ada masalah? Ya jadi susah nafas dong, kan nafasnya terbatas. Kalau kalian tidak ikut, maka kalian tidak akan naik kelas. Keputusan ada di tangan kalian. Apa? Baru 1 kilometer aja yang pingsan udah setengah kelas. Kalau gue tahu siapa yang milih nafas pakai masker, udah gue habisi dia. Duh, mampus banget sih gue. Jangan gitulah, dia kan juga manusia. Aduh, yang bertahan pakai masker cuma 10 orang. Kita harus tahan sampai udaranya udah bagus lagi. Olahraga saya cukupkan sampai di sini. Sekarang waktunya pelajaran tidur. Hah? Sejak kapan ada pelajaran tidur, Pak? Sejak tadi. Kalian butuh istirahat karena pakai masker itu melelahkan. Silakan masuk ke kelas. Duh, pengap banget sih, gue udah gak kuat nih. Jangan dibuka, Nak. Udara di luar sangat berbahaya. Kok Nenek gak pakai masker? Kan bahaya, Nek. Kamu juga bisa tanpa masker kok. Gimana caranya? Lepas 3 masker dari 3 orang temanmu. Lalu berikan ke saya. Kalian boleh tidur di kelas ini selama 1 jam. Pak, saya izin gak tidur ya? Terserah, cuman ini kesempatanmu buat istirahat. Tenang aja, Pak, saya enaknya kuat kok. Saya akan datang ke sini lagi dalam waktu 1 jam. Pergunakan waktu dengan baik. Oke, gue udah lepas masker Tiara, Hani, dan Sasa. Ya ampun, 3 orang teman kalian sudah meninggal. Tapi kenapa kalian gak sadar? Hah? Perasaan tadi baik-baik aja. Kok masker mereka bisa lepas ya? Meninggal? Kenapa kamu murung gitu? Aku lepas 3 masker teman aku, Mat. Terus mereka semua meninggal. Hah? Kenapa kamu lepas? Kamu udah ngelakuin kejahatan, Feli? Aku disuruh sama seorang nenek yang gak aku kenal. Kan kamu gak kenal. Kok bisa percaya sama orang lain sih? Soalnya aku pernah lihat nenek itu ngomong sama Mama. Apa? Woi, teman-teman meninggal gara-gara lo ya?
Lo tau dari mana? Dari berita barusan, semua orang sedang menuju ke rumah lo sekarang. Hah? Terus sekarang gue harus gimana dong? Buka masker lo sekarang juga. Lo juga harus merasakan penderitaan mereka. Sepertinya harus dibuka secara paksa nih. Iya, gue bakal buka sekarang. Semoga aja gak kenapa-napa. Daun kejujuran atau daun kebohongan? Ini maksudnya apa, Ma? Pilih daun kebohongan aja, karena kalau terlalu jujur itu bisa bikin sakit hati. Tapi, Ma, aku gak suka dibohongin sama orang lain. Jadi, daun kejujuran aja deh. Astaga nak, kamu harus kuat ya menghadapi kejujuran orang. Tenang aja, Ma. Sekarang gak perlu khawatir lagi dibohongin orang, karena udah ada daun kejujuran ini. Hai Vel, sebenarnya gue terpaksa temenan sama lo. Hah? Terpaksa kenapa? Kan kita udah teman selama 10 tahun. Karena gue suka sama kakak lo, tapi gue gak bisa dapetin dia. Ya ampun, lo harusnya bilang aja dari dulu. Emangnya lo bisa bantu gue? Ya bisa lah. Dia pasti terkenal cuman karena kakaknya ketua OSIS kan? Dia mah kalah jauh sama kakaknya. Kenapa sih kalian jelekin gue mulu? Gue kan gak ada salah sama kalian. Kita mah berkata jujur karena lo pilih daun kejujuran kan? Iya sih, tapi ucapan kalian nyakitin banget. Kita bakal berhenti kalau lo ngenalin kita ke kakak lo. Ngenalin kalian ke kakak gue? Lewat gue? Gue gak salah denger nih. Apa gue buang aja ya daun ini? Ternyata bener apa kata mama kalau ucapan orang terlalu jujur itu menyakitkan banget. Lo mau buang berapa kali pun, daun itu bakal tetap ada di dekat lo. Masa sih? Gak percaya gue. Coba aja kalau nggak percaya. Oh iya, berarti gue harus nahan diri supaya gak terpengaruh sama perkataan teman-teman. Kenapa hari ini kakakmu gak masuk sekolah? Saya nggak tahu pak, soalnya saya nggak serumah sama dia. Tolong cari informasi ya, karena dia terlihat berbeda. Berbeda gimana? Selalu menyendiri dan badannya bau amis. Mungkin dia habis dari pasar ikan pak. Saya nggak lagi bercanda. Cepat bantu saya kalau kamu mau dapat nilai tambahan. Siap pak. Halo teman-teman sekelas gue, kalian lihat kakak gue nggak? Kita dari tadi nyariin loh. Masa keberadaan kakak sendiri nggak tahu? Dasar ada yang nggak tahu diri. Ya elah, gue malah dikata-katain lagi. Kita sih selalu berusaha jujur, Vel. Gue tahu kakak lo ada di mana dan gue bakal tunjukin. Oke, gue yakin lo nggak mungkin bohong sama gue karena gue udah pakai daun kejujuran ini. Iyalah, supaya lo bisa bantu gue deketin dia juga. Ye, ada maunya. Dari tadi dia cuma berdiri di depan gudang sekolah. Emangnya ngapain? Entahlah, gue tanyain dia cuma diam aja. Oke, dengan daun kejujuran ini harusnya gue bisa tahu alasan dia berubah dan aneh itu karena apa. Jangan lupa kasih tahu gue juga ya. Kakak ngapain di sini? Kak, kok aku dikacangin sih? Aneh banget. Kakak nggak apa-apa kok. Kamu pulang duluan aja ya. Kakak bohong. Gue yakin banget kakak nyembunyiin sesuatu. Padahal gue udah pakai daun kejujuran ini. Tapi kenapa nggak ngaruh di dia ya? Kamu bisa buat kakakmu jadi jujur dengan menempelkan daun itu di badannya. Setelah itu aku bisa tahu tentang semua masalah dia, Nek. Benar sekali, Cu. Wah, gak sabar banget buat ngakuinnya. Hai kak, aku punya hadiah buat kakak. Feli, kakak punya cerita yang sudah kakak pendam selama ini. Tapi kamu jangan takut ya. Apa itu kak? Pasti serem ya? Sebenarnya kakak pilih diatur keluarga atau diatur teman? Kalau diatur keluarga, gue bisa bebas dari keluarga gue yang sekarang dan pindah ke keluarga yang baru kan? Jadi diatur keluarga aja deh. Aku pergi ke sekolah dulu ya, Ma. Ada yang cantik, mama anterin ke sekolah ya. Aku juga mau dianterin, Ma. Selama ini kan aku selalu jalan kaki ke sekolah. Enggak, soalnya kamu udah gede, jadi bisa sendiri. Gue gak sabar deh pengen cepet-cepet pindah ke keluarga yang lain. Barusan nyokap gue ngasih mobil mewah, jadi nanti kita harus jalan bareng ya. Kayaknya lo bahagia banget ya di keluarga lo yang sekarang. Sebenarnya gue sih udah bosan sama semua ini. Kalau gitu kita tukeran aja. Soalnya tadi pagi aku pilih diatur keluarga. Mana bisa pilih sendiri, itu kan ditentukan otomatis dari sistem. Gak bisa milih. Semoga aja nanti gue bisa tukeran keluarga sama lo. Gue habis dipukulin sama bokap, gue juga habis diusir dari rumah. Lah gue malah gak diakuin sama orang tua gue. Ternyata banyak orang yang gak bahagia di keluarga mereka. Gue jadi takut kalau gue dapat keluarga yang serem gimana dong? Woi Vel, karena lo sahabat baik gue perlu banget bantuan lo. Bantuin apa? Bilang aja karena gue selalu siap ngebantuin lo. Gue titip kunci kamar gue ya, simpan baik-baik. Ngapain gue jagain kunci kamar lo? Kurang kerjaan banget gue. Tadi lo pilih diatur keluarga kan? Bisa aja lo bakal tinggal di keluarga gue dan lo harus jaga kamar gue. Oh ya? Emang keluarga lo kayak gimana? Gue pergi dulu ya, ada urusan mendadak nih. Kenapa dia nggak mau cerita tentang keluarganya? Hah? Gue bakal pindah ke keluarga Alia dalam 5 jam? Gue aja nggak tahu keluarganya kayak gimana. Kalau jahat gimana dong? Woi Vel, jangan deket-deket sama Alia ya. Gue baru dapat kabar katanya dia sekeluarga dicari sama polisi. Ada masalah apa sampai dia dicari sama polisi? Gak ada yang tahu juga karena polisi gak mau ngasih tahu. Gue harus cari tahu karena gue bakal pindah ke keluarganya Alia. Apa yang kamu lakukan di rumah keluarga Alia?
Apa kamu mau bantu kami untuk buka pintunya? Pintunya sangat keras jadi nggak bisa didobrak. Enggak pak, saya mana punya kuncinya. Lagian saya nggak temenan deket sama Alia. Pokoknya langsung hubungi kami kalau kamu udah dapat kabar tentang Alia ya. Emangnya mereka kenapa pak? Mereka telah melakukan kesalahan yang parah jadi harus dipenjara. Dipenjara pak? Nggak bisa, gue nggak mau pindah ke keluarganya Alia. Nanti yang ada gue malah terlibat masalah yang besar lagi. Nenek akan bantu kamu cu. Silakan ambil kunci ini. Ini kan kunci yang Alia kasih ke aku yang katanya kamarnya Alia. Kok bisa sama nek? Berarti dia sudah mempercayaimu. Dan kalau kamu masuk ke kamar Alia, kamu akan menemukan semua jawabannya. Tapi gimana caranya aku masuk? Di sana kan banyak polisi berjaga. Kamu akan secara otomatis terpindah dalam hitungan yang ada di atas kepalamu itu. Katanya dia bakal pindah ke keluarga Alia kan? Dia pasti kena banyak masalah, jadi jangan deket-deket. Walaupun gue deket sama Alia, tapi gue sama sekali nggak tahu keluarganya tuh kayak gimana. Pembohong, lo pasti udah kerja sama dengan Alia itu kan? Enggak kok, gue bisa buktiin kalau gue nggak memihak ke Alia. Kita lihat aja nanti pas lo udah pindah ke keluarga Alia. Lo bakal berubah pikiran atau enggak? Gue bakal tahu keberadaan keluarga Alia dan bakal ngebantu pihak polisi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Pilih warna hijau atau kuning. Ini maksudnya apa, Mah? Warna itu akan menentukan gaji jodoh kamu seberapa banyak. Tapi Mama belum pernah dengar warna hijau tuh. Ya udah, kalau gitu pilih hijau aja. Tunggu, emangnya kamu yakin mau beda dari yang lain? Yakin, Mah? Karena biasanya warna hijau itu melambangkan uang, kan? Dia dapat warna hijau, itu kan warna langka. Ah, iri banget sama dia. Emangnya kalian tahu arti dari warna hijau? Artinya jodoh lo adalah orang yang paling kaya nomor 1 di kota ini. Hah? Siapa ya orangnya? Entahlah, nggak ada yang pernah lihat wajahnya. Woi Re, katanya jodoh gue adalah orang yang paling kaya di kota ini. Bukannya cuman keluarga lo ya yang paling kaya? Awalnya gue juga mikir gitu, tapi kayaknya ada yang lebih kaya lagi deh. Gue tahu, lo harus ikut gue ke suatu tempat. Suatu tempat apa maksud lo? Ketemu seseorang yang bisa kasih tahu petunjuk tentang jodoh kamu. Selamat datang cucu-cucuku. Iya Nek, saya mau nanya tentang jodoh saya. Kamu bisa menemukan jodohmu di sekolahmu itu. Sekolah? Kalau sekolah mah udah pasti gue yang paling kaya. Dicoba dulu aja, Vel. Nenek ini gak mungkin salah. Oke, saya akan buktikan omongan nenek. Kita akan kedatangan murid baru di kelas ini. Murid baru? Perkenalkan, nama saya Justin. Senang berkenalan dengan kalian semua. Ganteng banget. Katanya dia itu kaya banget loh. Lebih kaya daripada lo. Berarti harusnya dia adalah jodoh gue. Bener apa kata nenek tadi? Buruan sebelum keduluan yang lain, Vel. Hai, kenalin nama aku Kelly kan, yang ngaku-ngaku jadi jodoh gue. Hah? Gue gak ngaku-ngaku, itu emang kenyataan kan? Gue juga dapat warna hijau dan Justin lebih percaya sama gue. Harusnya kan yang dapat warna hijau cuma satu orang. Sudah, daripada kalian ribut, mending kalian bersihkan wajah kalian yang sudah kusam. Yang paling cepat bersihnya berarti dia adalah jodoh saya. Wah, ini lomba. Ini gampang banget bagi gue karena gue pakai 3 Minutes Exfoliating Gel dari Cleora Beauty yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati dan sisa kotoran di wajah secara menyeluruh. Dengan cara seperti ini kalian bisa eksfoliasi secara cepat dan praktis. Dan ini ketika dibilas wajahku terasa lebih lembab. Pokoknya nyaman banget deh. Bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Yuk coba juga. Saya udah selesai duluan daripada Alia. Siapa bilang kita selesai di waktu yang bersamaan tuh? Apa? Tenang, saya sudah menentukan pemenangnya adalah jodoh kehilangan indera penciuman atau indera pengecap. Kalau indera pengecap artinya dia gak bisa ngerasain makanan dan minuman kan? Gue tinggal suruh semua cowok buat cobain minuman ini aja. Pasti langsung ketemu. Wah, kebetulan aku haus. Tapi, ya udah deh. Apa rasanya? Ini coklat kan? Kenapa rasanya asin? Udah dikasih masih aja protes. Gak enak rasanya, Kak. Berarti kamu bukan jodoh kakak. Hah? Maksudnya apa, Kak? Lo udah coba ke semua cowok? Iya, dan mereka semua bilang asin. Jangan-jangan lo belum kenalan sama jodoh lo? Mungkin jodoh gue belum lahir. Kita kedatangan murid baru yang super ganteng. Gue harus coba ke cowok itu sebelum keduluan yang lain. Kamu duduk di sebelah Feli aja ya. Baik, Bu. Dia bakal duduk di sebelah gue. Gue mau kasih lo minuman ini. Cobain punya gue aja. Gue nggak haus sih, tapi daripada kalian ribut, sini gue coba dua-duanya. Nah, gitu dong. Ya pasti Alia lah cewek hits. Gak mungkin, Feli. Udah selesai? Gimana? Yang gue rasain dari minuman lo